Lembaga Nasional Single Window selaku unit yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan sistem nasional neraca komoditas atau disebut dengan SENAK. Bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik dalam pengelolaan SENAK. Neraca komoditas, data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Neraca komoditas berfungsi sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan persetujuan impor, acuan data dan atau informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, acuan data dan atau informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional, dan acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian pembina sektor komoditas. Untuk dapat mengakses aplikasi pengajuan RK Senang, masuk ke URL insw.go.id. Selanjutnya dapat langsung memilih ikon login di pojok kanan atas. Kemudian lakukan dengan akun yang terdaftar dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman beranda. Pada halaman beranda, terdapat beberapa menu yang tersedia dan dapat memilih menu neraca komoditas. Selanjutnya, dapat memilih menu rencana kebutuhan. Untuk dapat mengajukan rencana kebutuhan, pilih ikon tambah permohonan baru. Simulasi pengajuan rencana kebutuhan kali ini dengan menggunakan asumsi pelaku usaha dengan jenis API. Pada tahap pertama, pilih periode tahun usulan rencana kebutuhan yang akan diajukan dan simpan. Selanjutnya, akan muncul pop-up notifikasi. Apabila perusahaan juga melakukan kegiatan produksi, maka pilih tombol ya. Apabila tidak ada data produksi yang harus diberitahukan, maka pilih tombol tidak. Pada halaman selanjutnya, sistem akan menampilkan form rencana kebutuhan untuk jenis APU tanpa kegiatan produksi yang harus dilengkapi, meliputi form data profil, form data barang, form data distribusi, form data khusus, form dokumen persyaratan, dan konfirmasi. Pada form data profil, pengisian mayoritas field sudah difasilitasi sistem dengan mengenerate data profil pelaku usaha dari sistem OSS. Setelah form data profil lengkap, maka dapat memilih tombol selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pengisian form data barang. Form data barang terdiri dari dua tab utama, yaitu data barang impor dan data barang lokal, yang masing-masing tab tersebut meliputi tabel rencana dan realisasi. Untuk contoh kali ini, menggunakan komoditas beras dari barang lokal dengan tujuan distribusi ekspor. Pengisian data rencana penyerapan barang lokal dapat didahului dengan memilih tombol tambah. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pop-up field komoditas di mana bisa dipilih jenis komoditas yang akan diajukan rencana kebutuhannya. Setelah komoditas dipilih, maka sistem akan menampilkan form dynamic yang variance field isiannya menyesuaikan dengan jenis komoditas yang dipilih. Secara berturut-turut, dapat dilengkapi isian rencana penyerapan barang lokal secara berurutan mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, jenis barang, standar mutu, kode HS, uraian barang, jumlah, dan satuan. Pengisian data barang ini sifatnya self-declaration, sehingga data barang perlu diberitahukan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk komoditas tertentu, maka pada field satuan hanya dapat dipilih satuan standar yang telah ditetapkan. Pengisian data barang lokal dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Selain dengan menggunakan web form, pengisian data barang juga sudah difasilitasi dengan fitur upload file dalam format Excel. Setelah pengisian data rencana penyerapan barang lokal selesai dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan pengisian data supplier dengan memilih tombol tambah dengan mengisi secara berurutan mulai dari nama, NPWP, NIB,
alamat, provinsi, kota atau kabupaten, jumlah, dan satuan. Selanjutnya, dapat melakukan pengisian data realisasi penyerapan barang lokal periode sebelumnya. Didahului dengan memilih tombol tambah pada tabel realisasi penyerapan barang lokal periode sebelumnya. Selanjutnya dapat dilakukan pengisian data barang yang akan diberitahukan realisasi penyerapan pada periode sebelumnya secara berurutan, mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, jenis barang, standar mutu, kode HS, uraian barang, jumlah, satuan, uraian barang, jumlah rencana pembelian bahan baku periode sebelumnya, jumlah realisasi pembelian bahan baku periode sebelumnya, jumlah perkiraan stok akhir periode sebelumnya, dan satuan. Pengisian data realisasi penyerapan barang lokal periode sebelumnya dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Pengisian dapat juga dilakukan dengan mengupload form Excel sesuai dengan template yang disediakan. Setelah pengisian data realisasi penyerapan barang lokal selesai dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan pengisian data supplier dengan memilih tombol tambah dengan mengisi secara berurutan mulai dari nama, NPWP, NIB, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, jumlah realisasi, sampai dengan satuan barang. Tahapan berikutnya dapat dilakukan pengisian data distribusi yang mencakup rencana distribusi dan realisasi distribusi. Pengisian data barang pada tab distribusi ini dilakukan secara otomatis dengan difasilitasi sistem yang mengenerate data barang dari tab barang sehingga hanya perlu dipilih data barang mana yang akan diisikan. Setelah data barang dipilih dan disimpan, maka selanjutnya dapat dipilih apakah akan mendistribusikan barang tersebut untuk keperluan lokal atau domestik atau ekspor. Untuk kali ini, barang akan didistribusikan untuk ekspor. Maka dapat dipilih tab distribusi ekspor dan dilanjutkan dengan pengisian negara tujuan, pelabuhan muat, jumlah, sampai dengan satuan barang yang didistribusikan dan diakhiri dengan memilih tombol simpan. Tahapan yang sama dapat dilakukan dalam pengisian realisasi distribusi dimulai dengan memilih tombol tambah. Pengisian data barang pada tab distribusi ini dilakukan secara otomatis dengan difasilitasi sistem yang mengenerate data barang dari tab barang sehingga hanya perlu dipilih data barang mana yang akan diisikan. Selanjutnya, melakukan pengisian pada tab distribusi ekspor dimulai memilih tombol tambah dan dilakukan dengan pengisian nomor PEB, tanggal PEB, negara tujuan, pelabuhan muat, jumlah rencana periode sebelumnya, jumlah realisasi periode sebelumnya, dan satuan barang, dan diakhiri dengan memilih tombol simpan. Tahapan selanjutnya adalah melengkapi dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan di sini secara dinamis akan ditampilkan oleh sistem mengikuti pilihan barang yang diberitahukan pada tab sebelumnya. Pemenuhan kelengkapan dokumen syarat ini difasilitasi dengan dua cara, yaitu untuk dokumen syarat yang dapat disediakan secara elektronik, maka dapat dilakukan pengisian sesuai form yang disediakan di tab data khusus. Dan untuk dokumen syarat yang belum dapat disediakan secara elektronik, maka untuk melengkapinya dapat dilakukan dengan mengunggah dokumen terkait. Pada beberapa jenis dokumen syarat yang merupakan output dari layanan pemerintah dan sudah terintegrasi dengan Senang, sudah dapat disediakan secara elektronik dengan cara mengenerate data elektronik dokumen tersebut dari sistem KL penerbit dokumen melalui Senang. Pada tahap akhir dan setelah memastikan data diisi dengan lengkap, maka usulan rencana kebutuhan dapat dikirimkan ke KL teknis dengan memilih tombol kirim pengajuan. Jika Bapak Ibu mengalami kendala atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi LNSW di 150 679, email di info@insw.go.id, ataupun live chat di laman situs LNSW.